sholat dilakukan secara rutin, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, dilakukan rutin itu adalah untuk membentuk, membangun, membangkitkan kesadaran, membentuk kesadaran, menjaga kesadaran. Karena untuk memiliki kesadaran itu memerlukan proses mulai dari pemahaman, prosesnya itu menerima informasi, informasi kita terima, kemudian menjadi pemahaman, pemahaman kita proses, kemudian kita melalui analisa, melalui hipotesa, melalui sintesa, kemudian keempat melalui eksperimen, katakanlah demikian kalau menggunakan bahasa itu. Kemudian kita setelah kita masuk pemahaman, beberapa lapis kelimanya, keenamnya baru proses kesadaran. Ini membutuhkan proses. Mulai dari menyerap konsep, menerima konsep, menyerap konsep, memahami konsep, merealisasikan konsep, membiasakan konsep, kemudian membuat perilaku individu sesuai dengan konsep, baru ngomong kolektif konsep. Kan begitu. Ini butuh proses. Sholat ini membentuk kepribadian untuk memiliki sebuah mindset, sebuah pikiran di otak itu supaya terekam di dalam otak kita menjadi manusia yang sesuai dengan pemahaman di dalam sholat. Takbiratul ihram, membesarkan Tuhan, mengagungkan Tuhan, bukan dirinya. Allah yang maha besar, Allah yang maha kuat, Allah yang maha tahu. Kalau Allah itu memang maha tahu, maka jangan kamu berpikir kemudian berlaku riak, sum'ah, ujub, dan kabur, karena Allah maha tahu. Kalau ada orang yang ujub, ada orang yang riak, ada orang yang iri, ada orang itu supaya dirinya itu dikenal, supaya orang itu tahu siapa saya, apa yang telah saya lakukan, apa jasa-jasaku. Kalimat takbiratul Allahu Akbar menjadi zong, menjadi bohong. Allah maha besar, Allah maha tahu, Allah maha perso. Faktane supaya setiap orang tuh tahu siapa kamu, jasa-jasamu tuh supaya diketahui oleh banyak orang, orang-orang supaya tahu jasamu. Padahal Allah yang maha tahu. Belum cukupkah kalau Allah yang maha tahu telah mengetahui apa yang kamu lakukan? Apa ini belum cukup? Jadi kalau ojo ngeresulo, ojo gampang wong berkeluh kesah, karena Allah maha tahu, begitu loh. Ojo mbok kira, kowe iki nek berkeluh kesah, ya suka sambat, keluh kesah, itu membuktikan kita ini ternyata belum sadar bahwa Allah itu maha tahu. Kan itu logikanya. Paham ya? Jadi Allahu Akbar membentuk kepribadian ini. Diulang duhur, diulang asar, diulang maghrib, diulang lagi nisa. Supaya menjadi kesadaran terus-menerus di dalam pikiran kita. Kemudian akan turun tanazul di dalam hati. Saat telah turun di dalam hati menjadi ketetapan bahwa Allah yang menjadi tujuan hidup kita, ditarokikan, diangkat ke lauh mahfud, diangkat ke otak tempat berpikir, sehingga saat dari atas ke bawah kemudian masuk lagi ke atas, taroki tanazul, Allahu Allah akan memiliki dampak di kehidupan sehari-harimu. Otakmu itu adalah otak yang menggerakkan perilaku organ kita, tangan kita, kaki kita, dan cara berbicara kita. Itu akibat dampak dari otak yang telah terhubung dengan hati nurani. Jadi sholat itu membangun kebiasaan itu. Jadi Gusti Allah itu nggawe alat sholat melalui Kanjeng Nabi, begitu ya, supaya kita tuh memiliki pola pikir yang baik, dan itu dibentuk harus repetitif, harus mengulang kan begitu ya. Faktanya kan begitu, kita mengulang, diafirmasi lagi kan begitu kan. Ora iso kowe cah cilik bayi gak pernah belajar mlaku, gak pernah belajar
jalan. Terus roh-roh bisa jalan, nggak enek ceritane. Pasti proses belajar itu harus ditempuh. Oke? Jadi sholat, poso itu ini mung simpele, sederhananya kalau disertai iming-iming kowe duwe semangat. Sholat entuk widodari, sholat adu susu, sholat ngombe madu kan. Kuwi dadi semangat kan? Mergo nek diungkap risalahnya untuk membentuk mindset. Allah kaya wong sekolahan wae kan gitu kan. Rumit. Jadi Nabi yang ngerti ya. Sholat itu untuk membentuk kepribadian. Poso untuk memiliki kepribadian pengendalian diri dan sabar. Zakat untuk memiliki perilaku kepedulian, rutin dilakukan karena supaya membentuk dan menjaga kebiasaan. Itu sing pokok kan itu. Tapi kan nggak sensasi ya, nggak ada sensasi nih ya, nggak, kurang mendramatisir sehingga nggak bisa dihayati. Tapi nek widodari, mergo iso mbok bayangke bojoku ayune ngono kuwi sok widodari. Lekuke 17 saking seksine. Tapi nggak pernah diwujudkan. Karena nggak mungkin diwujudkan, itu biasanya seterusnya menjadi sensasi biasanya. Dan itu cenderung lebih menarik. Kenapa banyak orang selingkuh? Karena sensasinya menyertai. Pacaran di SMP, petuk wis umur 20 tahun, cik sensasi. Petuk podo-podo umur 20 wi masih akan berpuisi. Seandainya engkau putih, aku kumbangnya. Kan itu. Saya memandang ke depan yang kelihatan engkau. Saat saya tidur, langit-langit yang tampak hanya engkau. Saya makan, kesulitan saya makan karena nasi yang tampak engkau. Saya sakit, sebenarnya bukan sakit karena saya ingin dirawat oleh engkau. Saat saya jalan di lapangan banyak sapi saya pandang, itu yang tampak engkau. Sensasi mantan tuh lebih dari sensasi daripada istri sendiri, karena enggak diperoleh. Nek wis dadi bojone alah jelei. Lah ngomong widodari, ngomong surga itu kan kita kan enggak akan nyentuh-nyentuh, maka kan menjadi sensasi terus ini. Menjadi sensasi terus. Maka kalau ini sering diungkap, sensasinya semakin besar. Kita membutuhkan rasional, kita membutuhkan sebuah nalar di sini. Oke, tadi ini poinnya. Sholat, poso, zakat itu membentuk mindset Bapak Ibu. Bukan semata-mata masalah pahala, bukan semata-mata itu. Janah itu ghairu ba'id. Janah itu ghairu ba'id. Janah itu enggak kemana-mana. Kemudian kita berlatih, itu perihal sekilas tentang ibadah ubudiyah, ritual. Karena inti ibadah apapun, sholat apa, poso apa, zakat, itu membentuk kepribadian, membentuk karakter, membentuk mindset atau pola pikir yang positif, kemudian perilaku tindakan sosial yang tidak berpecah belah, gotong royong, bebarengan, termasuk cara berbicara, menghindari cara berbicara yang menyakitkan. Itu dilatih melalui ibadah ritual, sholat, poso, zakat, kaji. Jadi kalau orang itu sholat, poso, zakat, akan tetapi ternyata masih sering berperilaku menyakitkan, masih sering perilakunya itu menjatuhkan orang lain, maka bohong sholatnya, bohong puasanya, bohong zakatnya. Dari logika ayat-ayat kan begitu.